kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nats renungan kita pada hari ini yakni tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17, dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian ia duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai ke sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menuruti hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu, yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam nats ini kita bisa melihat bagaimana respon iman Raja Daud yang mengalir dalam hatinya kepada Allah. Meski kerinduan Daud kelihatannya tidak mendapat jawaban atau tanggapan positif, tetapi Daud tidak bersungut-sungut. Ia setuju, ia tunduk terhadap jawaban Tuhan. Walau usulannya untuk membangun bait Allah tidak dipenuhi, tetapi hati Daud tetap melimpah di dalam pujian. Ia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebesaran dan kekuasaan yang dimiliki Daud tidak membuatnya tertutup terhadap nasihat, tidak membuatnya tertutup terhadap teguran dan peringatan dari Allah. Ia dianugerahi oleh kasih karunia, dan ia meresponnya dengan baik. Ia meresponnya dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah. Anugerah Tuhan tidak membuat Daud menjadi sombong, dan bagi pemberian Tuhan justru menggambarkan kebesaran Tuhan dalam hidupnya yang terjadi dan membuatnya semakin memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menerima dan menyadari kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan ini, itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apalagi bila kita memiliki kemampuan, memiliki talenta
untuk melakukannya. Melalui nats ini kita belajar bahwa keinginan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang perlu kita utamakan adalah kehendak Tuhan atas segala sesuatu yang kita akan lakukan bagi Dia. Sebab Tuhanlah yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, doa adalah menjadi sesuatu yang mutlak yang kita lakukan untuk mengucap syukur, untuk memohon kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Hal inilah yang memberikan kepada kita dan keluarga di dalam membangun relasi yang baik dan benar dengan Allah. Seperti Raja Daud, kita juga patut bersyukur atas relasi spiritual yang diperkenankan Tuhan atas kehidupan kita. Kita juga bisa melihat bagaimana Raja Daud memelihara kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun ia memiliki kebesaran dan kekuasaan yang dianugerahi oleh Tuhan, tetapi dia tetap selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukurnya. Jika kita mampu memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan, itulah yang benar-benar sangat penting di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus dibuktikan di dalam bentuk perilaku kehidupan kita yang benar, yang termasuk di dalamnya berdoa untuk memohon penyertaan serta perlindungan Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah kunci kemenangan dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan nama minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Kita diingatkan bahwa doa yang merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Apapun yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, pasti itu dapat kita miliki, dapat kita rasakan. Tetapi kita harus tetap memintanya di dalam doa dan ucapan syukur kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita mengalami masalah melebihi kemampuan diri kita. Seperti yang terjadi pada saat ini, kondisi yang melanda dunia kita ini yaitu COVID-19. Tuhan tahu sampai seberapa jauh batas kemampuan kita untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Tidaklah selalu mudah untuk bersyukur, tetapi inilah yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan agar terpenuhi dalam hidup ini. Bersukacitalah, berdoa, bersyukur, dan itu kehendak Tuhan Allah. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika kami hari ini boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Kami juga bersyukur atas iman, kepercayaan, dan janji-Mu untuk terus menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk selalu menyerahkan diri kami ke hadapan-Mu melalui doa dan ucapan syukur yang kami lakukan di dalam hidup ini. Tuhan Allah Bapa kami,
Engkau yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu bersuka cita, bersemangat melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi situasi saat ini di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhanlah yang selalu menjaga, melindungi, menguatkan kami. Terkhusus juga kami berdoa di dalam situasi ini. Kami turut mendoakan orang-orang yang menjadi garda terdepan, yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Para tim medis yang membantu dalam proses setiap kesembuhan saudara-saudari kami yang menjadi korban COVID-19 ini. Tuhan, sembuhkanlah mereka, berikanlah mereka semangat agar bisa kembali pulih dan bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Kepada para tim medis, Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan berikan mereka kemampuan, kekuatan di dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memulihkan dunia ini. Begitu juga untuk saudara-saudari kami dalam keadaan duka cita. Tuhan Yesus berkati mereka. Berikanlah kepada keluarga kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu, agar mereka semakin kuat di dalam iman, percaya kepada Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Inilah hidup kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.